Oke, bisa kita mulai. Ini Pak. Jadi stoicisme ini sebenarnya filsafat ya Helenistik. Jadi kira-kira awal abad ketiga sebelum Masehi. Jadi, tapi di masa sekarang itu ada ya ini disebut dengan modern stoicisme. Jadi stoicisme modern. Jadi dihidupkan kembali ya. Kenapa filsafat stoicisme ini menarik orang untuk dihidupkan kembali pada zaman sekarang? Jadi ada beberapa hal yang praktis ya di dalam filsafat stoicisme, itu tidak seperti pada filsafat yang lainnya yang agak rumit ya. Di filsafat stoicisme ini dia lebih praktis, cocok untuk kehidupan sehari-hari atau panduan kehidupan sehari-hari. Kalau kita baca karya-karya filosof stoicisme itu tulisannya itu mirip seperti ya yang sering diungkapkan oleh para motivator macam-macam seperti itu. Jadi kan memberikan semangat untuk hidup ya. Apalagi Anda di sini di kehidupan kampus, nah kira-kira bagaimana supaya bahagia, ya, kalau bahagia lah, semangat lah bahasanya, supaya semangat di dalam kehidupan kampus itu menurut Stoik itu seperti apa? Kalau di dalam etika itu ada etika yang deontologi. Deontologi itu ada belajar karena diwajibkan orang tua, itu namanya deontologi. Kalau utilitarian, Anda belajar karena ingin mendapatkan sesuatu. Tapi kalau stoics itu ya orang yang baik adalah orang yang belajar. Bukan karena kewajiban, bukan karena ada yang dikejar ya. Karena letak kebahagiaan itu sendiri ada pada belajar. Nah, itu prinsipnya yang pertama itu adalah practical wisdom. Jadi ada kebijaksanaan praktis. Kemudian courage, keberanian. Berani artinya berani menegakkan kebenaran, berani membela yang benar. Kemudian justice, keadilan, adil terhadap diri sendiri, adil terhadap orang lain. Sekarang ada tambahannya, adil terhadap alam semesta. Dan yang ketiga itu namanya temperance. Temperance itu hidup ini sedang-sedang saja, jangan berlebihan, kurang jangan juga. Nah, itu pilar ya, pilar dari etika stoicisme itu seperti itu. Jadi kita lihat kira-kira bagaimana penerapannya ya. Kemudian pilar yang kedua adalah dikotomi of control. Jadi ada di dunia ini ada dua hal, ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Ini dua pilar utama dari filsafat stoicisme itu ya. Ya, dikenal dengan dikotomi of control. Maksudnya itu apa ya? Ada sesuatu itu yang di luar kekuasaan kita, ada sesuatu itu yang dalam kekuasaan kita, ada within our power atau within our control. Jadi ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol menurut Stois itu salah satu filosofnya Epictetus ya. Pertama adalah opini, pendapat kita itu within our power, jadi itu bisa kita kontrol. Kemudian motivasi. Jadi kalau motivasi Anda mau belajar, mau tidak belajar itu
terserah kita, itu kita yang mengontrolnya, yang punya kekuatan kita. Kemudian desire, keinginan. Sedangkan ya hal-hal yang di luar kontrol kita adalah tubuh kita, our body, our property kita, reputasi, atau segala sesuatu yang di luar ya, yang dapat kita lakukan. Diberi contoh oleh Epictetus itu misalnya tentang ya kematian. I have to die. Jika saya harus mati, ya saya terima bahwa saya harus mati. Jadi itu kematian itu di luar kontrol kita ya. Jadi kalau kita harus mati ya mati. Ya, karena itu pasti datang di luar kontrol kita ya. Tapi jika kematian itu tidak datang, kata Epictetus, saya mau makan siang. Artinya makan siang itu di dalam kontrol kita, tapi kematian itu di luar kontrol kita. Jadi kalau mau makan, makanlah sebelum mati. Kalau udah mati nggak bisa makan lagi. Contoh yang diberikan oleh Epictetus ya, dual kontrol. Nah, tinggal lagi ya kebahagiaan itu ya menurut stoicisme itu tergantung di kita terhadap dua hal itu ya. Sesuatu yang kita kontrol dengan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol ya. Kalau kita ya mengharapkan terhadap sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, nah itu lalu menimbulkan kesengsaraan, ketidakbahagiaan. Ketidakbahagiaan itu ya kita menginginkan sesuatu, tapi sesuatu itu di luar kontrol kita. Nah, itu kita bisa menjadi tidak bahagia atau sengsara. Kalau mau bahagia, ya berharaplah terhadap sesuatu yang bisa kita lakukan. Within our control itu yang bisa kita taklukkan, bisa kita kerjakan. Jadi within our power. Jadi kita punya kemampuan untuk melakukannya. Jadi jangan berharap terhadap sesuatu yang di luar kemampuan kita. Bahasa Indonesia ini kira-kira gitu. Within our power. Sesuatu yang di luar kemampuan kita, ya itulah sumber ketidakbahagiaan kalau kita mengharapkannya. Nah, kalau Anda hidup di kampus, kira-kira Anda bisa tidak inventarisir ya apa-apa dalam kehidupan kampus itu yang within our power, yang dalam batas kemampuan kita, dengan sesuatu yang di luar kemampuan kita, supaya kita tidak frustasi ya. Frustasi. Kehidupan kampus itu kadang-kadang frustrating ya, membuat kita frustasi. Andak ampih aja kada nyaman kuliah kayak gitu. Pas keluar nilainya gagal, tidak lulus. Banyak mata kuliah yang tidak tercapai, mau mendaftar beasiswa tidak bisa. Nah, itu kan. Jadi lalu itu membuat kita menjadi stres ya gitu. Kita menjadi stres. Nah, menurut stoicisme pesannya adalah supaya tidak stres, tunggu. Mana yang di luar kuasa kita, mana yang ya di luar kemampuan kita, mana yang dalam kemampuan kita, mana yang bisa kita lakukan, mana yang tidak. Dengan memilah itu lalu ya kita bisa ya, tidak hidup menderita ya. Nah, kira-kira seperti itu. Detailnya ya misalnya dibilang oleh Epictetus itu ya kalau Anda kuliah itu ada yang Anda suka, kalau bahasa anunya itu mager ya, malas gerak ya, malas. Ada Anda yang tidak suka mengerjakannya, nah itu namanya malas ya.
ada yang Anda semangat mengerjakannya. Gitu. Itu nggak masalah, ya, tidak masalah. Tetapi kalau yang Anda suka mengerjakannya dan itu di dalam kemampuan Anda untuk mengerjakannya, itu bagus ya. Yang jadi masalah adalah Anda tidak suka terhadap sesuatu yang di luar kuasa Anda. Kalau kita tidak suka terhadap sesuatu yang di dalam kekuasaan kita, kan kita bisa rubah ya kan. Tapi kalau sesuatu itu di luar kuasa kita, di luar kemampuan kita tidak bisa merubahnya. Kalau kita tidak suka, lalu kita menderita. Ya. Sementara kita tidak bisa merubahnya di luar kontrol kita. Jadi yang Anda suka di luar kekuasaan kita, kemudian yang kita tidak suka dan di luar kekuasaan kita, ada juga yang kita suka dan di dalam kekuasaan kita. Ya, ada yang kita tidak suka dan dalam kekuasaan. Banyak dalam kehidupan kampus itu yang mungkin Anda tidak suka ya. Tidak suka. Misalnya harus selesai kuliah itu 14 semester ya kan. Anda nggak suka maunya 16 semester ya nggak bisa, itu di luar kontrol kita. Karena aturannya harus selesai dalam 14 semester. Apabila tidak selesai ya di DO orang. Nah, di DO orang. Jadi harus selesai kuliah dalam. Begitu juga kalau Anda ikut mata kuliah harus hadir 75%. Nah, itu di luar kuasa Anda, harus Anda penuhi. Ya, Anda nggak bisa hadir 50% lalu minta ujian ya. Itu di luar kekuasaan Anda. Jangan. Jadi yang bisa Anda usahakan adalah untuk memenuhi kehadiran itu. Itu Anda bisa melakukannya. Tetapi untuk menguranginya, nah itu universitas punya peraturannya. Karena tidak ingin ya ada orang dapat ijazah tapi nggak pernah kuliah. Itu namanya di luar kuasa kita ya. Bahwa harus selesai dalam berapa semester. Kalau kuliah harus hadir dalam berapa persen kehadiran. Kemudian ada middle, ada final, ada tugas. Nah, itu namanya di luar kuasa kita, di luar kemampuan kita. Jadi terima saja. Kalau ada final ya kerjakan, kalau ada middle kerjakan. Kalau Anda tidak kerjakan satu saja, Anda nggak lulus. Karena itu di luar kuasa. Tapi ada yang dalam kekuasaan Anda ya. Menghadiri final Anda bisa. Itu tergantung Anda. Mau hadir atau tidak itu kekuasaan atau kapasitas kemampuan ya, diserahkan kepada diri kita.